Shalom, Shalom. puji Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari yang penuh dengan berkat ini. Seberapa kita yang ada, kita boleh yaitu menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, kita boleh menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan ini di tahun 2024. Ya, saya kembali belum terlambat, selamat tahun baru ya. Tuhan kiranya memberkati kita semua, setiap kita yang mendengar dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Mari sekali lagi sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus kami boleh hadir. Dan sampai dengan hari ini semua oleh karena anugerah-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu sejenak, sucikan, kuduskan hati pikiran kami, akal budi sehat kami. Kami bisa dapat Tuhan menangkap sesuatu yang daripada-Mu di firman Allah yang kami akan dengar bersama-sama. Mari Allah Roh Kudus bersama hamba-Mu, bersama kami yang mendengar, sehingga kami boleh dapat Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan bersama-sama dalam 2 Korintus. Korintus pasal 5. Saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-17. Sebenarnya di perikop ini pelayanan untuk perdamaian. Dalam perikopnya mulai dari ayat 13, tapi kita akan ambil saja ya, yaitu ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan baca ayat 17, Bapak Ibu akan baca mengikuti saya ayat 18 dan seterusnya. Kita akan bergantian membaca. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dari perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita kepada perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada saat hari ini, di mana saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Ciptaan baru itu bukan berbicara hanya pribadi kita semua, tetapi yang dimaksud ciptaan baru yang Tuhan maksudkan melalui Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Korintus adalah yaitu cara hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, atau cara kita beribadah kepada Tuhan. Kita melihat bahwa dengan hidup kita ini telah dimerdekakan daripada dosa, maka ada suatu pembaharuan terjadi dalam kehidupan kita umat manusia. Pembaharuan apa yang Tuhan maksudkan itu, yang Rasul Paulus maksudkan, yaitu salah satu pembaharuan yaitu pola hidup kita di dalam menghadapi takhta hadirat Tuhan, atau cara kita beribadah kepada Tuhan. Jadi maksud yang Tuhan maksudkan ini adalah
ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kita. Seperti contoh yang Yesus sampaikan kepada yaitu perempuan Samaria. Yesus berkata bahwa sudah tiba saatnya dan sekarang sudah saatnya kita tidak lagi menyembah Bapa di atas bukit, tidak lagi menyembah Bapa di bait Allah, tapi kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, ya. Yohanes pasal yang ke 1 Korintus pasal Yohanes ya dikatakan di sana ayat 24 pasal 14 24. Adapun roh Tuhan itu roh. Jadi barang siapa menyembah Allah dalam roh, dia harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus setelah kita dimerdekakan. Dengan cara bagaimanakah kita dimerdekakan? Dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Itu cara Tuhan memerdekakan kita. Kenapa kita dimerdekakan? Karena kita dikungkung oleh dosa. Kita ini dikurung oleh dosa sejak daripada nenek moyang kita. Jadi setiap kita menghadap Tuhan, kita ini orang yang berdosa. Jadi Taurat itu diciptakan untuk membuktikan, menunjukkan bahwa manusia itu hidup di hadapan Tuhan adalah manusia yang berdosa. Maka karena oleh sebab kita berdosa, maka kita jauh dari hadirat Tuhan. Ya, Tuhan memalingkan wajahnya. Tuhan tidak pernah melihat kita karena hidup kita hidup manusia yang berdosa. Ya, ketika pada zaman dulu, ya, manusia itu untuk supaya menghampiri Allah, mereka hanya bisa dapat mempersembahkan yaitu domba. Itu pun mempersembahkan domba itu membuktikan yaitu menyatakan kepada Tuhan bahwa umatmu ini berdosa. Maka sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang manusia minta akan dikabulkan oleh Tuhan melalui persembahan-persembahan itu. Artinya hanya menolong mereka untuk memperoleh jalan keluar pada waktu mereka tersesat, pada waktu mereka dalam keadaan terjepit. Tetapi untuk menghapus dosa itu tidak bisa dihapus oleh domba itu. Amin. Jadi jangan sampai kita salah paham, salah mengerti bahwa dengan kita mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan di gereja itu salah satu untuk kita supaya dapat memperoleh yaitu keselamatan atau penghapusan dosa yang kita perbuat. Sekali-kali tidak. Dosa hanya bisa dapat kita hapuskan hanya dengan kita yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata, lihatlah anak domba Allah yang telah mengangkut dosa umat manusia. Jadi kita lihat bahwa di sini dikatakan, jadi orang yang ada dalam Kristus itu dia menjadi ciptaan yang baru. Jadi sekaligus supaya kita ini cara ibadah kita baru, cara menghadap kita itu baru, cara kehidupan kita itu diperbaharui, ya. Sehingga apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan Samaria berkata bahwa kamu sudah tiba saatnya tidak lagi menyembah di atas bukit, tidak lagi menyembah di bait Allah. Saudara-saudara kasih itu membuktikan bahwa yaitu Tuhan tidak lagi hadir di dalam yaitu persembahan berupa korban di atas bukit. Tuhan tidak hadir lagi di bait Allah pada saat umat manusia yaitu datang ke bait Allah. Nah, di dalam bait Allah di sana ada bait mukadis, ya. Di sana ada sudah dikasih oleh Tuhan hal-hal yang dimana ruang maha kudus, ruang suci, bahkan ada pelataran, ya kan? Nah, sehingga di sana ada perbedaan manusia di luar bait Allah dan manusia di dalam bait Allah. Sehingga kita berkata orang yang di bait Allah itu akan diukur, di pelataran tidak diukur. Haleluya. Di dalam Yesus tidak berlaku lagi ukuran demi ukuran. Yang berlaku adalah yaitu bagaimana hidup kita bergaul bersama Yesus. Hidup bersama Yesus, hidup di dalam kasih Kristus, hidup dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa Yesus Kristus itu adalah roh, jadi kita akan menyembah.
Seperti ada gereja-gereja masih ada patung Maria, ada patung Yesus, iya kan? Iya, Yesus itu walaupun mereka sebenarnya seperti gambar-gambar ini, iya sebenarnya sudah boleh lagi kita taruh, tetapi karena ya hanya untuk simbol saja kan. Tetapi saudara, kalau kita sembah, kalau kita puji, maka saudara kasih oleh Tuhan, kita masih menyembah patung, ya. Termasuk saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak boleh lagi saudara kasih oleh Tuhan mengkultuskan manusia. Ada gereja hamba Tuhan sudah diangkat oleh Tuhan, tapi fotonya masih ada di dalam, dan hari-hari mereka tetap menyebut bahwa dia adalah gembala mereka. Gembala kita hanya adalah Yesus Kristus. Ada amin. Yesus Kristus itu adalah berbentuk roh, ya. Coba saudara baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 24. Ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Jadi Allah kita itu, Allah adalah roh. Roh Kudus, roh suci. Ada amin. Roh Kristus. Ya, itu nanti masuk dalam pelajaran khusus. Di mana saudara-saudara kasih. Adapun Allah kita itu roh. Jadi kalau kita masih mengagungkan seseorang yang boleh kata selama di dunia ini dipakai oleh Tuhan yang dasar dan luar biasa, dan sampai hari ini fotonya masih terpampang dan mengakui dia sebagai gembala, perlu dipertanyakan. Ini perlu dipertanyakan. Apakah kita masih menyembah Allah dalam roh atau menyembah manusia, mengkultuskan manusia? Jadi itu Tuhan sangat marah. Tuhan tidak boleh sudah dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh untuk menyembah manusia. Bayangkan, Tuhan katakan Allah itu roh. Jadi kita tidak lagi harus memakai simbol. Tahu itu simbol? Ya, berupa patung, berupa manusia. Itu sebab banyak orang Kristen di sini dia sudah jelas mengatakan, Rasul Paulus katakan dalam ayat 21 pembacaan tadi 2 Korintus 5 dikatakan bagaimana? Coba saudara baca ayat yang ke 19. Ayat 20 maksudnya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Perhatikan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Jadi kita harus berdamai dengan Allah, bukan dengan manusia. Rasul Paulus mengakui bahwa kami ini hanya adalah alat perkakas, utusan. Bukan harus disembah, bukan harus dikultuskan. Itu sebab dikatakan berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena Allah di dalam Yesus Kristus ya, yang telah yaitu mati di atas kayu salib, mengalahkan si kuasa maut itu, untuk supaya apa? Kita dibenarkan. Makanya ayat 21 coba baca ulang lagi, dikatakan bagaimana supaya kita yang tidak benar ini menjadi benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayat 21. Ayat 21 firman Tuhan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bayangkan sudah dikasih oleh Tuhan, Yesus tidak memperhitungkan sebesar apapun dosamu. Yesus tidak lagi melihat asal usulmu, ya. Semua manusia di kolong langit ini menjadi ciptaan yang baru. Artinya tidak ada lagi manusia merah, tidak lagi manusia biru, tidak manusia hitam, tidak manusia putih. Di mata Tuhan kita sama. Puji Tuhan. Ada amin. Kenapa? Karena kita sudah kasih Tuhan telah dibenarkan oleh kematian Yesus Kristus. Tadinya kita umat yang berdosa, yang tidak benar. Alkitab katakan Roma pasal 3, tidak ada satupun yang benar. Ada amin. Telah kehilangan kemuliaan Allah karena hidup dalam dosa.
Tetapi Tuhan kembalikan posisi manusia itu menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Itu sebab kita harus berdamai dengan Allah. Arti kata berdamai dengan Allah pada kita harus bersatu dengan Allah. Dengan cara bagaimana kita bersatu dengan Allah, dengan cara kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, maka saudara kita harus menyembah Allah, bermazmur, sudah memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi roh kita, jiwa kita, akal sehat kita tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada suatu simbol, patung atau manusia. Banyak manusia beribadah karena ada orang yang kita segani, ada orang yang kita takuti. Sudah dikasih oleh Tuhan, ini salah besar. Yang kita menyembah Allah maupun satu orang maupun dua orang, ya. Coba Matius pasal 28 ayat 18. Matius 18 maksudnya ayat 18. Coba baca. Matius berapa? 18. 18 dan Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada amin. Amen. Jadi Tuhan tidak hadir di ribuan orang saja. Tuhan tidak hadir di ratusan orang saja. Tuhan hadir di 1-2 orang berkumpul atas namaku. Amen. Tuhan hadir. Jadi mulai hari ini mari kita mulai menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, agar supaya kita itu mau diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang kita ikat di bumi itu akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi itu akan terlepas di surga. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apa yang kita minta kepada Bapa di surga pasti akan Tuhan berikan. Kenapa? Karena kita menghormati Tuhan. Karena kita menghargai Tuhan. Kan kita hidup mau beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu sebab di dalam Kristus kita adalah menjadi manusia ciptaan yang baru. Arti kata bahwa saudara-saudara kasih oleh Tuhan, hidup kita itu diperbaharui. Roh kita diperbaharui. Cara kita memandang Allah itu diperbaharui. Cara kita memuliakan Tuhan diperbaharui. Itu semua baru. Makanya Yesus sendiri berkata kepada Nikodemus, jangan engkau heran, aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Artinya harus dilahir kembali. Supaya apa? Jasmani kita ini betul-betul diperbaharui di dalam air dan roh. Kenapa? Karena kalau kita tidak dilahirkan kembali dalam air dan roh, kita tidak melihat kerajaan Allah. Apa itu kerjaan Allah? Apa itu kerjaan surga? Kalau kerjaan surga ya ada di surga. Kalau kerjaan Allah itu di mana? Ada di tengah-tengah kita. Kerjaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah kerjaan Allah. Makanya kita tidak bisa menikmati kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita hidup di luar kehendak Allah. Makanya kalau saudara-saudara pasti hidup kita ini hanya ogah-ogah kepada Tuhan, Rasul Paulus keras kepada jemaat yang ada di Galatia. Coba baca Galatia pasal 5. Ini keras Rasul Paulus tegur sikap jemaat yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka tidak akan memperoleh yaitu bagian dalam kerjaan Allah. Kenapa? Coba baca. Galatia 5 ayat 19 mulai. Galatia 5 ayat 19. Iya. Firman Tuhan, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian. Salah. Galatia pasal 5 ayat 19. Itu apa itu?
Efesus. Ya. Galatia pasal 5 cepat sedikit. Puji Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging Perhatikan, nyata, perbuatan daging telah nyata. yaitu percabulan, Ya, kecemaran, ya, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, ya, sihir, ya, perseteruan, ya, perselisihan, ya, iri hati, ya, amarah, ya, kepentingan diri sendiri, ya. percideraan, roh pemecah, Ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. amin. Bayangkan saudara dikasih oleh Tuhan, kita makanya dikatakan perjanjian lama percuma kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata, kalau sebagian daripada ini masih ada dalam hidup kita, kita tidak menjadi manusia baru, manusia memuliakan Tuhan, manusia yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau ada masih kedengkian, ada roh pemecah, sudah dikasih oleh Tuhan, masih ada dusta, roh pembohong, penyembahan berhala, ya sudah dikasih oleh Tuhan, masih menyembah patung, ya saudara-saudara, masih mengkultuskan manusia. Saudara, bagaimana kita akan memperoleh yaitu kerajaan Allah? Tidak bisa. Ya, Rasul Paulus dengan tegas berkata, kalau kita masih hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Mereka tidak akan berkenan kepada Allah. Pesta pora, arti pesta pora itu adalah ya klub malam, itu pesta pora, ya sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, klub malam, hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara mau protes, yang saudara ya silakan protes, tapi inilah firman Tuhan. Saudara tidak akan menikmati pertolongan Tuhan. Saudara tidak akan menikmati yaitu namanya kerjaan Allah. Apa itu kerjaan Allah? Kerjaan Allah itu soal kebenaran. Hidup kita dalam kebenaran, soal sukacita, soal damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara-saudara kasih oleh Tuhan menjadi manusia ciptaan baru, menjadi manusia yang berkenan kepada Allah, berdamai dengan Allah, marilah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Marilah kita hidup berdamai dengan Allah, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang dikatakan oleh Tuhan, engkau adalah ciptaan yang baru. Maka doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Doa kita pasti akan didengar oleh Tuhan. Pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini membawa suatu pembaruan dalam jiwa kita, dalam roh kita, dalam hidup kita, sehingga kita akan bersukacita memperoleh damai sejahtera Allah, memperoleh kebenaran itu, memperoleh sukacita itu, memperoleh jawaban daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Puji Tuhan.